Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama malam hari ini kita bertemu di dalam suasana online dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021. Bersama-sama mari kita awali persekutuan ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Allah hadir bagi kita. Bersama-sama mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini boleh bersekutu bersama-sama di dalam kami memperingati merayakan masa Pentakosta tahun 2021 ini. Tuhan Allah yang maha baik, bersama-sama dalam persekutuan doa ini kami akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 280, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Aku percaya. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta
Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mendengarkan, membaca firman Tuhan, terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa menyimpan dalam hati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini dengan judul Menerobos Tembok. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca kisah Pentakosta membuat kita akan berseru takjub, ekstravaganza. Bayangkan, sebuah kelompok sederhana orang-orang Galilea yang itu berarti kelompok pinggiran, tiba-tiba bisa berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita bisa menduga pendidikan mereka tentu tidak tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa membingungkan banyak orang.
Hingga ada yang mengatakan mereka mabuk. Tentu saudara-saudara, anggapan ini tidaklah benar. Sebab orang mabuk bisa mengucapkan kata-kata racau yang aneh dan ngelantur, tetapi tidak banyak orang bisa mengerti. Padahal mereka mengerti apa yang dikatakan. Tak hanya itu, Petrus yang punya persoalan dengan ketakutannya tiba-tiba juga memiliki keberanian yang luar biasa. Kita ingat ketika mengikut Yesus yang diadili, Petrus menyangkal mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus karena takut. Namun oleh kuasa Roh Kudus ia bangun dan berkhotbah dengan suara nyaring. Kata suara nyaring tentu ini menunjukkan keberanian Petrus. Sebab ia berkhotbah di tengah kerumunan massa yang tengah marah. Apa yang kita lihat dari peristiwa Pentakosta bukanlah hanya peristiwa istimewa yang mengubah kehidupan para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah juga persekutuan para rasul itu menjadi kelompok yang tidak hanya jago kandang yang bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang menutup pintu dan berdoa di rumah yang terisolasi. Menjadi sebuah persekutuan yang eksklusif, keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini memberi mereka rasa aman yang semu. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan para murid, mereka membangun tembok. Sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun karya Roh Kudus berkenan untuk mengubah sehingga mereka menyadari bahwa hidup adalah kesempatan untuk memuliakan Allah. Itulah sebabnya mereka kemudian berani dan juga rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira Injil kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia, sampai di tempat kita ini. Lama berselang, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh menjadi besar. Gereja hingga saat ini masih merayakan Pentakosta. Namun, di tengah perayaan seperti ini, banyak gereja berjalan terseok-seok karena masih dibayangi oleh ketakutan. Tanpa sadar gereja kemudian kembali membangun tembok dan hidup secara eksklusif. Membangun tembok yang tinggi untuk mengamankan diri,
Dan ini penanda bahwa gereja tengah menjadi persekutuan rasul pra-Pentakosta, sebelum peristiwa Pentakosta. Persekutuan yang hanya mementingkan diri sendiri. Gereja merasa kekuatan eksternal tengah mengancam keberadaan mereka. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa banyak gereja yang memang ditindas oleh pihak luar atau eksternal, dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan di dalam atau persoalan internal. Rasanya konflik-konflik yang menyebabkan terpecah gereja itu lebih banyak terjadi di antara kita, di antara kelompok-kelompok internal gereja. Gereja terlalu khawatir dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Nah, jika demikian, tentu kita perlu berseru memohon karya Roh Kudus agar berkuasa atas kehidupan gereja kita. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani untuk menerobos tembok tinggi dan tebal, dan kemudian berkarya, bersahabat dengan orang-orang lain di sekitar kita, agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan-perbuatan besar Allah bagi kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat yang senantiasa melimpah atas hidup kita sekalian. Bersama kita menghaturkan persembahan, kita menyanyikan NKB 213, bait pertama dan bait yang kedua, kita sudah ditebus olehnya. Terus bagi
raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Keadaan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus abad kasih-Nya pun nyata. Bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur, berterima kasih atas firman yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Peristiwa Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus, kiranya mengubah kehidupan kami, mengubah pemikiran kami, mengubah hati kami. Oleh karena itu, kami memohon agar karya Roh Kudus terus berkuasa atas kehidupan kami, kehidupan gereja Tuhan, sehingga kami tidak akan membangun tembok yang tinggi dan tebal, namun kami boleh keluar dari tembok-tembok itu untuk mengabarkan, menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar. Tuhan Allah yang maha baik, kami terus memohon karya Roh Kudus yang membuat kami berani untuk keluar dan berkarya, bahkan bersahabat dengan orang lain yang ada di sekitar kami, sehingga melalui kehidupan kami sehari-hari, nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan Allah yang maha baik, kami terus memohon berkat Tuhan untuk kehidupan bersama kami dalam persekutuan gereja Tuhan di GKJ Temanggung ini khususnya. Tuhan berkenan menyertai kehidupan bersama kami. Tuhan berkenan menyertai, memberkati, memampukan kami untuk terus melakukan karya pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah masyarakat, agar melalui karya kami, nama Tuhan akan dimuliakan. Demikian ya Tuhan, kami juga memohon berkat untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka boleh terus mendengar panggilan Tuhan untuk keluar dari tembok-tembok pemisah. Karena karya Roh Kudus yang ada dalam kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini akan terus menjadikan kami sekalian dapat melakukan karya yang terbaik. Kami dapat mengubah arah pemikiran kami yang tadinya eksklusif menjadi inklusif, terbuka, bahkan kami berani bersahabat bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah yang maha kasih, demikian kami juga memohon berkat Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara yang kami cintai. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai ini. Karya Roh Kudus akan terus berkarya di dalam hati setiap manusia, setiap warga negara Republik Indonesia ini, sehingga kami boleh hidup berdampingan, hidup terus menjalin persahabatan yang baik satu dengan yang lain, saling bergotong royong, saling membangun satu dengan yang lain. Dengan demikian, negara yang kami cintai ini akan maju, berkembang di dalam kehidupan bersama kami di negara yang kami cintai ini. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami juga menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa dan berkat Tuhan, sehingga kehidupan kami terus berlimpah akan berkat yang dari Tuhan. Dan oleh karena itu, bersama-sama kami saat ini juga
menghaturkan persembahan kami sebagai rasa syukur atas berkat yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan, sehingga sungguh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, menjadikan kami dapat semakin bertumbuh di dalam karya pelayanan kami, dan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama-sama mari kita nyanyikan NKB 220, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Utus daku Tuhan Yesus. Dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan tegak di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.